Halo teman-teman, saya Bowo dari upskill.id. Di sesi pertama ini, di kelas WordPress Fundamental, teman-teman akan belajar dua materi penting. Yang pertama adalah instalasi SAM, dan yang kedua baru kita masuk ke instalasi WordPress. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, apa sih itu SAM? Terus kenapa sih kita mau install WordPress harus install SAM terlebih dahulu? Nah, SAM itu merupakan sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan web server dan database server di komputer teman-teman. Nah, terus kenapa kita harus install SAM sebelumnya? WordPress itu sendiri bisa berjalan apabila ada web server dan database server. Karena kita akan menginstal WordPress di komputer secara lokal, bukan diinstal di hosting ya. Otomatis teman-teman harus memerlukan web server dan database server terlebih dahulu. Dan itu semua bisa dilakukan dengan cara menginstal SAM. Nah, untuk instalasi SAM sendiri, teman-teman harus mendownload terlebih dahulu di apacefriend.org/download.html. Nah, untuk pemilihan versi, saya sarankan teman-teman menggunakan versi 7.4. Alasannya, karena versi 7.4 sepenuhnya sudah support atau kompatibel untuk menjalankan website berbasis WordPress. Nah, kita langsung klik aja download di sini ya. Nah, kebetulan saya sudah download SAM-nya. Jadi saya tinggal langsung melanjutkan ke instalasi. Nah, untuk teman-teman yang belum mendownload, silahkan teman-teman download terlebih dahulu SAM versi 7.4-nya. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki SAM atau sudah berhasil mendownload SAM, sekarang kita masuk ke instalasi SAM. Kita klik SAM yang sudah diinstal tadi, sudah di-download tadi. Klik yes. Untuk instalasi SAM sendiri seperti kita menginstal software pada Windows pada umumnya ya. Jadi teman-teman bisa tinggal next, lalu finish di akhir. Nah, ini klik OK, next. Kita install semuanya, next. Nah, ini adalah folder di mana SAM akan diinstal atau akan disimpan. Saya ini secara default ini akan tersimpan di folder di C, directory C, dan folder SAM. Kita next. Untuk language-nya saya sarankan bahasa Inggris biar kita nggak bingung ya, biar sama semuanya. Kita next. Next. Nah, sekarang di sini teman-teman tinggal menunggu proses instalasi SAM sampai selesai. Nah, setelah instalasi SAM selesai, teman-teman bisa langsung klik aplikasi SAM atau software SAM, nanti akan muncul tampilan dashboard atau tampilan control panel seperti ini. Nah, di sini adalah tampilan control panel dari SAM yang kita install barusan ya. Nah, untuk modul-modulnya di sini ada banyak, tapi untuk menjalankan atau menginstal WordPress, kita hanya memerlukan dua modul, yaitu yang pertama ini modul Apache sebagai web server dan modul MySQL sebagai database server. Nah, di sini untuk menjalankan modulnya atau menjalankan servisnya, teman-teman tinggal klik start aja di sebelahnya dan klik start juga untuk MySQL. Nah, mungkin di sini untuk teman-teman yang belum pernah menginstal SAM akan sedikit berbeda karena Windows akan mengeluarkan pop-up pemberitahuan bahwa SAM meminta izin untuk mengakses ke firewall. Nah, teman-teman tinggal allow aja, nggak jadi masalah. Nah, di sini kenapa saya nggak muncul karena saya sudah mengallow sebelumnya dan memang saya sudah menginstal SAM sebelumnya. Nah, di sini teman-teman kalau pengen tahu apakah instalasi SAM kita itu berhasil atau enggak, teman-teman bisa dibuka ya new tab. Nah, ketik localhost. Nah, apabila muncul dashboard seperti ini, SAM Apache plus MariaDB dan lain-lain, berarti otomatis teman-teman sudah berhasil dalam melakukan instalasi SAM. Dan kita siap maju ke tahap selanjutnya yaitu instalasi WordPress. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan instalasi WordPress, ada beberapa yang harus kita persiapkan, yaitu kita harus mendownload dulu file WordPress ya di wordpress.org. Teman bisa masuk ke web wordpress.org, terus klik get WordPress. Di sini ada download WordPress 5.8 dan .1.
Nah, maksudnya ini adalah WordPress 58.1 ini adalah versi WordPress terbaru yang bisa kita gunakan secara gratis. Kita tinggal klik download aja, kita save ya. Nah, di sini sih saya sudah coba download sebelumnya, jadi saya tinggal langsung aja. Setelah teman-teman berhasil ngedownload WordPress dari webnya, teman-teman buka folder yang download tadi. Misal dia ada di folder download ya biasanya. Nah, si file WordPress ini kita pindahkan atau kita copy ke folder SAM yang sudah kita install tadi. Nah, folder SAM-nya itu di mana? Secara default, SAM itu adanya di local disk C, directory C, dan nama foldernya SAM. Nah, terus file WordPress-nya itu kita simpan di mana? Karena kan banyak banget ya ini file folder-folder yang di dalam SAM ini. Nah, untuk web WordPress sendiri kita masukkan di folder htdoc. Nah, di sini saya sudah ada ya WordPress 58.1 karena saya sudah dikopikan sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman belum ada, teman-teman tinggal kopikan ke sini. Nah, setelah teman-teman sudah mengkopikan file WordPress itu, teman-teman tinggal klik kanan, terus tinggal diekstrak atau mungkin bahasa lainnya kita tinggal unzip file WordPress-nya ini ya. Nah, setelah WordPress itu diekstrak atau di unzip, maka akan bertambah nama folder yaitu WordPress. Nah, di sini teman-teman bisa merubah ya nama foldernya sesuai keinginan teman-teman. Ini untuk nama websitenya ya. Misalkan saya pengennya jadi websiteku. Atau teman-teman bebas ya mau pakai nama sendiri atau mau pakai apapun gitu ya. Bebas, ini hanya untuk pemanggilan saja. Nah, untuk memanggil folder ini ke dalam browser atau misalnya untuk menjalankan proses instalasi WordPress, kita harus buka new tab, ketik localhost slash nama folder yang sudah di rename tadi. Misalkan saya itu kan tadi merename-nya menjadi websiteku ya. Tinggal kita ketik aja terus enter. Nah, nanti setelah terbuka, di sini kita akan mulai melakukan proses instalasi WordPress. Nah, sambil menunggu ini, teman-teman jangan lupa WordPress ini juga butuh database. Nah, database ini kita harus buat manual melalui phpMyAdmin atau melalui SAM yang tadi ya, MySQL. Nah, cara buatnya gimana? Nah, di sini kita buka new tab baru, ketik localhost slash phpMyAdmin. Nah, setelah terbuka di sisi kiri ini ya, kalau dari saya di sisi kiri, teman-teman bisa klik new, terus buat nama databasenya. Misalkan saya pengen nama database saya sama dengan nama website saya, berarti saya buatnya websiteku. Biar nggak lupa juga ya. Terus sudah ini udah kita ketik, tinggal kita create. Nah, di sini sudah bertambah ya nama database websiteku, berarti database websiteku sudah masuk di MySQL. Nah, untuk proses selanjutnya kita balik lagi ke instalasi WordPress yang tadi. Nah, di sini saat instalasi step pertama, teman-teman akan diberi pilihan bahasa. Ada bahasa Inggris, Amerika, atau Afrika, atau Indonesia. Tapi saran saya, teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris. Kenapa harus menggunakan bahasa Inggris? Yang pertama, biar semuanya sama, dari saya dan teman-teman juga sama penggunaan bahasanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan gak bingung gitu untuk penamaannya. Terus yang kedua, apabila teman-teman mendapatkan bug atau misalkan kesulitan dalam instalasi, teman-teman bisa searching di Google ya. Searching di Google menggunakan bahasa Inggris itu biasanya akan lebih tepat jawabannya daripada menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita pilih English saja. Continue. Nah, step selanjutnya kita diminta untuk mempersiapkan database name, username, database password, database host. Nah, karena kita sudah membuat database tadi sebelumnya di phpMyAdmin, berarti kita tinggal langsung aja let's go. Nah, di sini kita harus memasukkan nama database. Nama database yang tadi sudah saya buat yaitu namanya websiteku. Nah, teman-teman di sini sesuaikan saja ya. Misalkan teman-teman buat nama databasenya dengan nama teman-teman, misalkan Ardi atau Cindy. Nah, mungkin nama databasenya akan berbeda dengan saya ya.
Nah, untuk username hampir semuanya sama. Secara default, SAM yang baru diinstal itu username-nya menggunakan root. Dan password ini teman-teman bisa kosongkan aja, karena secara default juga memang SAM tidak memberikan password untuk phpMyAdmin. Nah, untuk database host, kita biarkan saja localhost, karena memang kita installnya di lokal. Untuk tabel prefix, kita biarkan saja secara default, terus kita klik submit. Nah, kalau teman-teman muncul tampilan seperti ini, berarti otomatis teman-teman sudah berhasil melakukan setup database untuk WordPress. Dan tinggal masuk ke step selanjutnya, yaitu masuk ke step instalasi. Kita klik run the installation. Nah, di sini WordPress meminta informasi yang dibutuhkan, seperti misalkan nama situs, username untuk login sebagai admin, password admin, dan email administrator. Di sini kita bisa buat misalnya judul situsnya website latihanku. Bebas ya teman-teman, mau pakai nama, mau pakai apa, bebas, sesuaikan aja. Nah, untuk username yang udah tinggal kita buat, misalkan saya pakai nama saya Bowo. Untuk password kita bisa buat misalkan Bowo 1234. Untuk teman-teman bebas mau pakai password apa aja. Apabila di sini ada tulisan confirm password, kita tinggal klik, terus kita wajib isi email. Nah, setelah isi email, untuk search engine visibility biarkan kosong secara default, lalu kita klik install WordPress. Nah, sukses, berarti instalasi WordPress yang teman-teman lakukan sudah berhasil. Dan kita tinggal langsung login ke websitenya yang teman-teman sudah buat ya. Kita klik login. Di sini kita klik user yang sudah kita buat tadi sebagai user administrator. Saya buat namanya Bowo, passwordnya Bowo 1234. Kita bisa lihat. Nah, kita klik login. Nah, ini merupakan tampilan dashboard administrator website teman-teman ya. Nah, di dalam dashboard ini teman-teman bisa mengelola banyak hal, dari misalnya postingan, media, halaman, komen, dan lain-lain, atau plugin, atau tema untuk website kita seperti apa ke depannya. Teman-teman bisa kelola di sini. Nah, untuk pertemuan sesi ini mungkin teman-teman cuma sampai melakukan instalasi WordPress di komputer teman-teman ya. Untuk sesi selanjutnya saya akan menjelaskan ini post ini apa sih, menu-menu yang ada di WordPress ini, media ini apa, page ini apa, comment, appearance, dan lain-lain. Nah, apa teman-teman takutnya bingung ya, terus website saya tampilannya kayak gimana? Ini kan dashboard admin ya. Nah, untuk melihat tampilan website WordPress kalian yang sudah kalian install, kalian bisa dekatkan kursor mouse kalian ke nama websitenya, terus klik visit site. Nah, ini adalah tampilan utama dari web yang sudah kita buat atau WordPress yang sudah kita install. Memang secara default WordPress tampilannya seperti ini. Nah, kedepannya kita akan belajar bagaimana sih cara buat atau cara ngerubah nge-custom tampilan-tampilan depan supaya lebih menarik seperti website-website yang ada ya di luar sana. Nah, mungkin di sini kalau misalnya teman-teman ada yang bingung atau ada step yang gagal, teman-teman bisa langsung bertanya aja di grup yang sudah dibuat, atau teman-teman juga bisa bisa ajukan pertanyaan di forum question and answer di web upskill.id, atau teman-teman juga bisa kalau mau googling mangga silahkan ya, bisa googling sendiri. Nah, sekian untuk hari ini atau sekian untuk sesi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya Bowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.